Materi 6 daftar referensi merupakan sambungan dari materi kelima, yaitu bagaimana melakukan penulisan referensi. Materi 6 ini adalah bagian B dari bagian A yang ada di penulisan referensi. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat daftar referensi. Ada beberapa panduan umum. Sebelum kita masuk lebih detail bagaimana membuat daftar referensi, kita melihat dulu panduan umum untuk daftar referensi. Yang pertama adalah setiap kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah itu harus ada dalam daftar referensi dan sebaliknya. Artinya, ketika kita melakukan kutipan di badan tulisan karya ilmiah kita, maka di belakang karya tulis ilmiah yang ada daftar referensinya, kutipan itu harus ada, sumber kutipan itu harus ada. Demikian juga ketika kita menulis di daftar referensi ada suatu karya orang lain, maka itu daftar referensi itu, apa yang kita kutip dari daftar referensi itu harus ada di kutipan di dalam tulisannya, ya. Yang kedua, daftar referensi kita menulisnya tidak dibagi-bagi berdasarkan jenis pustakanya. Misalnya kita kelompokkan dulu buku, kemudian jurnal, kemudian internet, dan sebaliknya. Kita tidak melakukannya seperti itu. Yang dilakukan adalah yang di nomor 3, kita menulisnya secara alfabetis. Artinya dimulai dengan nama pengarang, huruf A, dan seterusnya, ya, diurut berdasarkan alfabetis dengan jarak spasi sebesar 1 spasi, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, apabila ada karya tulis yang ditulis oleh pengarang yang sama, jadi kita mereferensi dengan beberapa buku dengan pengarang yang sama, maka kita mengurutkannya berdasarkan tahun terbitnya, ya, dimulai dari tahun terbit yang paling lama ke yang paling baru, ya. Sebagai contoh, misalnya kita mengambil referensi dari bukunya David, misalnya seperti itu. Dan David ini yang kita gunakan bukunya ada di buku tahun 2011, di 2010, dan di 2009, ya. Maka cara menulisnya adalah ketika nama Davidnya diurutkan dari tahun yang paling lama 2009 ke tahun yang paling baru, ya, seperti itu, ya. Yang kelima adalah jika suatu referensi tidak memiliki nama pengarang, jadi sumbernya tidak ada nama pengarangnya, maka judul referensi digunakan untuk mengurutkan referensinya, ya. Jadi judul referensinya digunakan untuk mengurutkan referensinya, karena kita tidak punya nama pengarang, ya, maka judulnya, misalnya judul artikelnya seperti itu, ya, atau judul bukunya seperti itu. Kemudian nomor 6, jika seorang pengarang mengeluarkan beberapa karya dalam tahun publikasi yang sama dan kita gunakan, gitu ya, maka cara penulisannya adalah kita menggunakan kode A, B, C, ya, dan kita menulisnya mulai dari yang pengkodean dari A, kemudian B sampai dengan C, ya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, bahwa sebenarnya cara penulisan untuk setiap daftar pustaka itu nanti akan berbeda-beda, ya, tergantung pada jenis literaturnya, tergantung pada jenis pustakanya yang menjadi referensi. Jadi cara penulisan buku, cara penulisan jurnal, cara penulisan artikel atau jurnal online yang diambil secara online, ya, atau halaman web, itu nanti cara penulisannya akan berbeda-beda dalam daftar referensi. Itu. Baik, kita masuk ke yang pertama, yang paling umum sering digunakan adalah buku, ya. Jadi cara menulis daftar referensi dengan penulisan buku adalah, format dasarnya adalah, yang pertama adalah nama belakang pengarang, itu ditulis terlebih dahulu, kemudian koma, ya, kemudian tahun terbitnya, inisial tahun terbitnya, kemudian judul bukunya, ya, judul bukunya, kemudian ditambah identitas judul bukunya, misalnya ada edisi, ya, atau ada nomor kode lainnya, ya, kemudian koma, kemudian tempat diterbitkan, ya, koma, penerbit, seperti itu, ya. Ini format dasarnya untuk penulisan buku, ya. Nah, judul buku, khusus judul bukunya dituliskan secara italic atau di miring, ya, dengan penggunaan huruf kapital hanya pada awal kata dari judul buku tersebut, ya, hanya awalnya saja, ya. Nah, baik, kita berikan contohnya. Misalnya untuk buku dengan satu pengarang, maka penulisannya adalah, contoh, Conley, ini adalah nama belakang dari pengarangnya, Conley D, gitu, ya.
tahun penerbitan 2002, kemudian nama bukunya The Daily Miracle: An Introduction to Journalism. Ya, kita lihat di nama bukunya semua dimiringkan dan yang menggunakan huruf besar hanya huruf awalnya saja, The. Ya, setelah judul buku kemudian tempat penerbitan yaitu Oxford University Press, ya. Penerbitnya kemudian kota, ya, New York. Seperti itu. Contoh lain misalnya dengan buku Dua Pengarang, ya. Maka penulisannya adalah nama belakang dari pengarang pertama, Anna, ya, N, dan kemudian Santoso, contohnya Dan Santoso, ya. Nama belakangnya CL, kemudian tahun penerbitan 1997, judul bukunya Pendidikan Anak edisi kelima, gitu ya. Yang dibesarkan hanya judul bukunya yang dibesarkan hanya kata awalnya saja, huruf dari kata pertama, huruf awal. Kemudian penerbitnya adalah Family Press, ya, dan kota penerbitnya adalah Jakarta. Seperti itu, ya. Ini silahkan dilihat untuk penulisan buku seperti ini, baik untuk satu pengarang, dua pengarang, lebih dari dua pengarang, atau tidak ada nama pengarang. Oh ya, khusus untuk tidak ada nama pengarang, maka kita langsung menuliskan penerbitannya, ya. Judulnya dulu, judul komputer, contoh yang di bawah itu Computer Graphic Interfacing, ya. Itu karena kita tidak mengetahui nama pengarangnya. Tahun terbitnya, ya, kemudian edisinya, kemudian pencetaknya dan kotanya. Seperti itu, ya. Ini secara umum untuk penulisan buku. Selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana cara penulisan jurnal. Pada dasarnya memang tidak jauh berbeda dengan penulisan jurnal, namun biasanya dengan penulisan buku, namun biasanya penulisan jurnal ini tidak ada tahun jurnal, ya. Yang biasa ada di jurnal itu adalah volume. Jadi biasanya akan ditulis volume dan nomor halaman yang kita gunakan sebagai referensi dalam jurnal tersebut. Jadi cirinya biasanya dalam jurnal itu ada volume dan nomor halaman volume. Seperti itu. Ya, ini formatnya, ya, dimulai dari nama belakang pengarang, tahun publikasi dan seterusnya, tidak jauh berbeda dengan buku, ya, hanya ada volumenya saja. Baik. Kemudian yang menjadi khusus untuk jurnal adalah kita menggunakan tanda kutip tunggal untuk judul artikelnya. Jadi judul artikelnya menggunakan tanda kutip tunggal, ya. Baik, untuk jelasnya kita lihat saja langsung contohnya, ya. Misalnya penulisan jurnal dengan referensi judul jurnal yang diambil dari pengarang tunggal, ya. Contoh Hal, M, ini nama penulisnya, kemudian tahunnya, ya, tahun penerbitan jurnalnya, kemudian ada tanda kutip tunggal mulai dari Breaking the Silence, ya, Marginalization of Registered Nurse Employee in Nursing Homes, kemudian ada tanda kutip tunggal lagi. Ini judul artikel jurnalnya, ya, judul artikel jurnalnya, kemudian dikasih tanda kutip tunggal, ya. Sedangkan Contemporary Nurse itu nama jurnalnya, ya, nama jurnalnya. Kemudian diikuti volume, kemudian halaman, seperti itu, ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah nama judul artikel dalam jurnalnya, ya. Contoh kedua ada yang nama Dua Pengarang, kita bisa lihat yang diberikan tanda kutip itu Mother's Involvement in Caring for the Premature Infant and Historical Overview. Itu yang diberikan tanda kutipnya, ya. Itu nama judul dalam jurnal tersebut, ya. Sedangkan nama jurnalnya itu Journal of Advanced Nursing, tidak diberikan tanda kutip, seperti itu, ya. Itu penulisan untuk daftar referensi jurnal. Selanjutnya, ya, kita akan membahas tentang penulisan jurnal secara online, ya. Kalau tadi jurnalnya adalah jurnal full text, sekarang adalah jurnal online. Pada dasarnya penulisan jurnal online itu penulisannya sama dengan jurnal full text, hanya pada jurnal online setelah nomor volume ditambahkan dengan tanggal diaksesnya dan alamat webnya.
Jadi kadang-kadang kita juga dapat referensi, misalnya kita dapat jurnal yang kita dapatkan tidak langsung full text dalam bentuk kita lihat secara fisik, tapi kita lihatnya menggunakan web atau internet. Maka ciri utamanya adalah kita pada bagian akhir penulisan daftar referensinya, kita harus menulis tanggal akses. Contoh di sini adalah 12 Desember 2006 ya, paling belakang itu. Kemudian dituliskan alamat aksesnya ya, alamat aksesnya ya, bisa dilihat di contoh. Itu cara penulisan jurnal secara online. Kemudian yang biasanya banyak kita gunakan juga adalah artikel dari halaman web ya. Cara penulisan dalam daftar referensinya adalah ditulis dengan nama pengarang ya, atau editor atau penyusun ya, penyusun, kemudian tahunnya, kemudian judul artikel diberikan italic atau miring ya, kemudian nama page atau halaman yang memuat, tanggal akses, dan alamat web ya. Sebagai contoh di bawahnya ada itu Desjardins ya, nama pengarang atau editor atau penyusunnya, kemudian tahun diterbitkannya ya, tahun terbitkan tulisannya atau artikelnya, kemudian setelah itu judul artikelnya, How to Succeed in Postgraduate Study, Apply Ecology Research gitu ya. Kemudian nama halaman yang memuatnya ya, Research Group University of Canberra ya, itu nama halaman yang memuat, 26 April, kemudian alamat webnya, seperti itu ya. Itu keseluruhan untuk bagaimana kita menulis daftar referensi. Tentunya masih banyak daftar referensi yang bermacam-macam. Video ini memang terbatas, namun bila dibutuhkan kita nanti bisa menambah materi bila ada yang belum dimasukkan dalam materi ini. Terima kasih.